Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Haska, NPM 213800016. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu komunikasi antar sel, yaitu komunikasi parakrin. Komunikasi antar sel merupakan interaksi yang terjadi antara satu sel dengan sel lainnya atau antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel antar sel ini bertujuan agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk menunjang kelangsungan hidup. Komunikasi sel ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan respon sekuler yang akan dilakukan oleh sel. Sel dapat menjelaskan komunikasi dengan sel lainnya karena dilengkapi dengan reseptor yang terdapat pada kembaran plasma. Komunikasi sel ini dapat terjadi secara langsung atau dengan mengirimkan sinyal pada sel target. Signa parakrin merupakan tipe komunikasi sel antara jarak dekat dan molekul pesan di sekitarnya disampaikan melalui proses difusi. Pensinyalan parakrin adalah bentuk pensinyalan sel, sejenis komunikasi di mana sel ini menghasilkan sinyal untuk menginduksi perubahan pada sel di lingkungan, mengubah perilaku sel tersebut. Molekul persinyalan yang dikenal sebagai faktor parakrin berdifusi dalam jarak yang relatif pendek, berlawanan dengan pensinyalan sel oleh faktor endokrin, hormon yang menempuh jarak yang lebih jauh melalui sistem peredaran darah, interaksi Juk-Touchkrin, dan pensinyalan autokrin. Sel-sel yang menghasilkan faktor parakrin ini mensekresikan ke dalam ekstraseluler langsung. Faktor kemudian melakukan perjalanan ke sel terdekat, di mana faktor gradien yang diterima untuk menentukan hasilnya. Namun, jarak yang dapat dicapai oleh faktor parakrin ini tidak pasti. Meskipun persinyalan parakrin memunculkan beragam respon dalam sel yang diindukasi, sebagian besar faktor parakrin ini memanfaatkan reseptor dan jalur yang relatif efisien. Faktanya, organ yang berbeda dalam tubuh, bahkan di antara spesies yang berbeda, diketahui menggunakan faktor parakrin yang serupa dalam perkembangan yang berbeda. Kemudian tahap persinyalan sel itu terdiri dari yang pertama, penerimaan. Penerimaan adalah pendeteksi sinyal yang datang dari luar oleh sel penerima. Target penerima terjadi pada membran plasma. Pada persinyalan parakrin, yaitu reseptor tirosin. Yang kedua, itu ada transduksi. Proses awalnya yaitu mengikat molekul sinyal dengan mengubah protein reseptor. Pada tahap ini, sinyal diubah menjadi bentuk yang dapat menimbulkan respon. Kemudian, proses transkripsi ini kadang terjadi dalam satu langkah. Selain itu, ada juga yang membutuhkan urutan dalam proses perubahan sederet molekul yang berbeda. Disebut dengan jalur transaksi sinyal molekul. Yang berat itu disebut dengan molekul rel. Yang ketiga itu ada respon. Setelah sinyal ditransaksi, akhirnya dapat merangsang respon. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas sel. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang komunikasi sel parakrin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.